Sistem replikasi tingkat dewa, bab 136 sampai dengan 140. Bab 136 mengejutkan seluruh penonton. Selanjutnya, Guru mau mengirim seseorang untuk mengantarkan bahan-bahan yang relevan, yang diletakkan di atas meja di samping tungku pil yang tidak jauh dari Moruyan. Sambil menatap Lin Xuan lagi, dia berkata dengan ramah. Teman muda Lin, sebaiknya kau periksakan diri. Lin Xuan mengangguk dan berjalan mendekat. Mereka memeriksa tungku alkimia, formula eliksir, dan bahan-bahan obat. Tingkat kesulitan dalam memurnikan pil yang terkait dengan peringkat roh jauh lebih besar, dan kondisi penilaian akan dilonggarkan sesuai dengan itu. Di sini, seperti biasanya, terdapat 5 set bahan. Lin Xuan menyelesaikan ujiannya dalam waktu singkat. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita mulai. Kalian masing-masing memiliki 5 set bahan untuk pil penguat roh. Kalian hanya perlu menyelesaikan 1 set untuk membuat 5 pil, terlepas dari kualitas pil tersebut, untuk lulus ujian. Adapun hasil kompetisi, akan dinilai berdasarkan jumlah dan kualitas pil yang diproduksi. Master Ren Yuan mengumumkan. Begitu selesai berbicara, Moruyan menundukkan kepala dan mulai menyempurnakan ucapannya, ekspresinya penuh konsentrasi. Memanggang tanaman obat, mengekstrak sarinya, menghilangkan kotoran, dan memadatkannya menjadi bentuk butiran. Proses tersebut berlangsung langkah demi langkah. Teksturnya cukup halus, yang jelas menunjukkan bahwa Moruyan telah menyempurnakannya berkali-kali sebelumnya. Namun, Lin Xuan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri diam dan dengan tenang mengamati proses pemurnian Moruyan. Kilatan cahaya muncul di matanya saat dia langsung menghafal, memahami, dan mengenal proses pemurnian Moruyan. Mengapa dia belum mengambil langkah apapun? Mungkinkah kau belum pernah memurnikannya sebelumnya dan sedang mempelajari proses pemurnian dari Yaner? Dari kejauhan, Guru Ren Yuan, Guru Mo, dan anggota staf lainnya tampak bingung melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak mengganggu mereka. Tak lama kemudian, proses pemurnian bahan baku batch pertama Moruyan juga hampir selesai. Kemudian Moruyan membagi saripati yang telah dipadatkan menjadi 5 bagian, membungkus setiap bagian dengan api alkimia, lalu memanggang dan memolesnya menjadi pil. Melihat itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Seorang alkemis peringkat spirit dapat memurnikan pil tingkat 4 hingga 6. Namun, tidak seperti bahan biasa, satu lembar bahan untuk material berkualitas spiritus umumnya dapat menghasilkan 10 pil. Alasan adanya peraturan ini adalah karena terdapat sejumlah besar material peringkat roh, dan tingkatan material tersebut juga relatif tinggi. Saripati yang diekstrak dari satu bahan tunggal juga kaya akan khasiat obat, jauh melampaui khasiat bahan-bahan biasa. Membuat 10 pil bertujuan untuk memastikan khasiat obatnya dimanfaatkan sepenuhnya, sekaligus menjaga keseimbangan. Di sisi lain, Moruyan hanya menggunakan 1 set bahan untuk memurnikan 5 pil. Meskipun ini mengurangi kesulitan, hal ini juga membuang banyak khasiat obat. Hal itu juga mengganggu keseimbangan awal. Sungguh, tidak lama kemudian, dengan suara keras, salah satu dari 5 pil itu meledak dan berubah menjadi abu. Moruyan hanya bisa terus memanggang dan memoles 4 pil yang tersisa. Melihat ini, Lin Xuan berhenti memperhatikan. Dia menundukkan kepala dan mulai memurnikan. Setelah mengamati dan mempelajari formula pil tersebut, ia menemukan bahwa ia memiliki bakat luar biasa dalam bidang alkimia. Dia sudah sangat terbiasa dengan proses pemurnian pil penunjang roh sehingga dia telah melakukannya berkali-kali. Hal ini bahkan dapat menjamin tingkat keberhasilan 100% dalam menghasilkan ramuan tersebut. Tentu saja, kecil kemungkinan ketiga jenis pil tersebut akan terbentuk sempurna kembali. Lagi pula, bakat alkimianya hanya berada di tingkat roh, yang tidak cukup tinggi. Melihat hal ini, Guru Mo dan Guru Ren Yuan, yang berada tidak jauh dari situ, juga merasa bersemangat dan pandangan mereka tertuju pada kejadian tersebut. Aku ingin melihat sendiri kemampuan alkimia Lin Xuan. Jelas bahwa meskipun prosesnya melibatkan langkah-langkah rutin yang sama seperti memanggang ramuan obat, mengekstrak saripati, dan menghilangkan kotoran, proses pemurnian Lin Xuan dilakukan dengan kelancaran dan kemudahan yang luar biasa. Prosesnya sangat lancar, tanpa jeda sedikit pun, seolah-olah proses pemurnian pil penunjang semangat sudah tertanam dalam dirinya, dan dia sangat terampil dalam hal itu. Hal itu memberikan perasaan menyenangkan kepada orang-orang. Apakah ini benar-benar alkimia? Sesederhana itu. Proses pemurniannya sangat lancar.
Petik 2. Semua orang di lapangan terkejut. Mereka belum pernah melihat proses alkimia seperti itu sebelumnya, dan bahkan hal itu memberi orang-orang kesan keindahan yang elegan. Seolah-olah mereka sedang menciptakan sebuah karya seni, bukan sedang memurnikan ramuan. Guru Mo dan Guru Ren Yuan saling bertukar pandang. Mereka berdua bisa melihat kengerian yang tak tersian-embunyikan di mata masing-masing. Keahlian tersebut sangat tinggi sehingga bahkan jika dua alkemis tingkat bumi memurnikan pil penyehat roh, mereka mungkin tidak akan mampu menandingi keahlian Lin Xuan. Lin Xuan baru berusia 16 tahun. Dia pernah mempelajari alkimia, tetapi belum lama berkecimpung dalam pembuatan pil. Namun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini menunjukkan betapa menakutkannya bakat alkimia yang dimilikinya. Guru Mo dan Guru Ren Yuan sangat terkejut dengan bakat Lin Xuan dalam bidang alkimia. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan fokus pada penyempurnaan produk. Tak lama kemudian, pekerjaannya pun hampir berakhir. Dengan sebuah pemikiran, Lin Xuan membagi sari obat padat itu menjadi 10 bagian, yang masing-masing diselimuti oleh 10 bola api pil lalu dipanggang dan digiling menjadi pil. Bakat Lin Xuan dalam alkimia telah mengintegrasikan 4 tingkatan spiritual utama, menjadikannya seorang ahli spiritual tingkat atas. Kekuatan dan efek dan huo jauh melampaui Mo Ruyan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langkah terakhir telah selesai. Api tempat pil itu dilemparkan bergetar sedikit, sambil melontarkan 10 pil penambah semangat yang telah berhasil dimurnikan. Butiran giok itu mendarat tepat di piring giok di meja di sebelahnya, menghasilkan suara gemerincing yang jernih saat butiran giok bertabrakan. Aroma lembut tercium di udara. Kerumunan itu kemudian tersadar dan menatap dengan kaget ke 10 pil di piring giok di tangan Lin Xuan. Mereka berhasil begitu cepat. Ini terlalu cepat. Kurasa ini baru langkah kedua. Apakah ini kekuatan menakutkan dari seorang jenius alkimia tingkat atas? Petik 2. Petik 2. Para staf tersentak kaget. Guru Mo dan Guru Ren Yuan sama-sama sangat terkejut. Kecepatan Lin Xuan dalam memurnikan pil sekali lagi melampaui ekspektasi mereka. Pada saat itu, suara jernih juga terdengar dari sisi lain, yaitu Mo Ruyan. Inilah juga cara Mo Ruyan berhasil menyempurnakan kumpulan bahan pertamanya. Melihat keempat pil penambah semangat yang bergulir di piring giok di tangannya, Mo Ruyan juga tersenyum. Awalnya, meskipun dia sudah mencoba berkali-kali sebelumnya, dia selalu gagal. Ini adalah pertama kalinya saya berhasil memproduksi 4 pil sekaligus. Pastilah kompetisi inilah yang memunculkan potensi dirinya. Mo Ruyan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kepuasan. Dia segera kembali memasang ekspresi acuh tak acuh dan menatap ke arah Lin Xuan. Dia ingin melihat seberapa besar perbedaan Lin Xuan dengannya. Namun ketika pandangannya tertuju pada Lin Xuan, terutama pada piring giok di tangannya, dia membeku, ekspresinya kosong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mo Ruyan terdiam, bergumam sendiri karena tak percaya. Dia bertanya-tanya apakah dia mengalami gangguan jiwa atau halusinasi. Di sana, Lin Xuan berdiri dengan tenang, memegang 10 pil penambah semangat berbentuk bulat di atas piring giok di tangannya. Meskipun jaraknya cukup jauh, kualitasnya tidak terlihat jelas. Dilihat dari warnanya, jelas ini adalah produk jadi, proses pemurniannya berhasil. Kali ini, dia melampaui batas kemampuannya sendiri dan mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya, memurnikan 4 pil pengumpul roh tingkat rendah kelas 6 dari satu set bahan. Lin Xuan, di sisi lain, adalah seorang anak laki-laki yang beberapa tahun lebih muda darinya. Ternyata, proses penyempurnaan tersebut berhasil dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Dan bukan hanya 4 seperti miliknya, tetapi 10 sekaligus. Jumlah pil terbanyak yang diproduksi dari satu set bahan. Bagaimana mungkin dia, yang membanggakan dirinya sebagai seorang jenius dalam alkimia, bisa mempercayai pemandangan seperti itu? Semua orang mulai mempertanyakan makna hidup. Bab 137 Hasil yang mengerikan. Yaner, kau telah menyelesaikan batch bahan pertamamu, menghasilkan 4 pil. Lumayan. Pada saat itu, suara Guru Mo terdengar. Guru Mo juga menoleh setelah mendengar suara itu. Ketika melihat 4 pil penambah semangat di piring giok di tangan Mo Ruyan, dia tersenyum dan memujinya. Setelah mendengar itu, Mo Ruyan pun tersadar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan rasa terkejut di hatiku, dan menenangkan diri. Tatapannya ke arah Lin Xuan sangat kompleks.
Mendengar pujian kakeknya, dia memaksakan senyum. Biasanya, nilai-nilainya dianggap cukup bagus, bahkan sangat baik. Namun sekarang, dibandingkan dengan Lin Xuan di pihak lain, dia tampak sangat biasa saja. Pada saat itu, Guru Ren Yuan juga menyadari apa yang sedang terjadi. Pandangannya menyapu keduanya, dan berkata, "Kalian berdua sudah menyelesaikan batch material pertama. Masih ada 4 batch lagi. Apakah kalian ingin melanjutkan pemurnian?" Setelah mendengar itu, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, nilai ini seharusnya cukup untuk saya lulus penilaian, kan?" Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan. Dilihat dari perubahan ekspresi kedua guru tersebut, Lin Xuan tahu bahwa kali ini dia sudah keterlaluan, dan dia harus mengurangi intensitasnya. Lagi pula, kekuatan mereka belum mencukupi. Jika seseorang menyelidiki rahasianya, itu akan berbahaya. Adapun untuk mendapatkan poin energi, mari kita tunggu sampai kita kembali ke sekte. Statusnya sebagai jenius bela diri papan atas sudah cukup luar biasa. Jika muncul jenius alkimia kelas atas lainnya, keadaan mungkin akan menjadi terlalu sulit untuk ditangani. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia sepenuhnya mengandalkan kemampuannya sendiri. Soal tidak bisa memberitahu ketua guild, ya sudahlah. Bagaimanapun, bakat alkimia yang dimilikinya saat ini sudah cukup untuk memberinya sumber daya kultivasi untuk alam kondensasi dan alam pembukaan roh. Di sisi lain, Moruyan berbisik, "Saya masih perlu menyempurnakannya lebih lanjut, tetapi mari kita gunakan hasil dari materi ini untuk kompetisi." Dia tampak murung, sangat berbeda dari kesombongan dan sikap acuh tak acuhnya sebelumnya. Setelah menyaksikan kemampuan alkimia Lin Xuan, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki sesuatu pun yang bisa dibanggakan. Namun, dia masih ingin melihat seperti apa kualitas dari 10 pil yang dibuat Lin Xuan. "Meskipun saya tahu saya pasti akan kalah, saya tetap penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut." "Ya, itu tidak masalah." Guru Ren Yuan mengangguk dan terkekeh. "Teman muda, Lin, Yaner, bawalah semua pil penunjang semangat yang telah kalian sempurnakan." Seketika itu juga, Lin Xuan dan Moruyan membawa nampan giok tersebut. "Apakah kita akan melihat milik Yaner dulu?" Guru mau berbicara, dengan maksud agar tidak terlalu mengecilkan hati Moruyan. Guru Ren Yuan mengangguk, dan Lin Xuan tentu saja tidak akan keberatan. Seluruh mata di lapangan tertuju pada piring giok di tangan Moruyan. Kemudian terlihat 4 pil bundar, yang memancarkan aroma harum dan kehangatan, bergulir di dalam piring giok. 3 tanpa pola, 1 dengan pola, tidak buruk. Guru Ren Yuan memberikan pujian. Menurut peraturan perkumpulan, 1 pil dengan 1 pola setara dengan 2 pil tanpa pola. Dengan kata lain, Anda telah berhasil memurnikan 5 pil roh. Yaner, selamat. Kau telah lulus penilaian dan menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Kau tidak perlu lagi memurnikan pil. Tuan Mo tersenyum lebar. Setelah sekian banyak percobaan, cucunya akhirnya berhasil, dan dia merasa senang untuknya. Mendengar itu, mata Moruyan juga menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Namun tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia tidak sebahagia yang ia bayangkan. Tatapannya tak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada Lin Xuan. Dengan prestasi yang diraih Lin Xuan, dan mengingat bahwa Lin Xuan lebih muda 2 tahun darinya. Setelah membandingkannya, sebagian besar kegembiraan awalnya memudar. "Mari lihat apa yang harus dilakukan teman muda kita, Lin, di sini." Setelah beberapa saat, suara Guru Ren Yuan terdengar. Perhatian semua orang tertuju pada piring giok di tangan Lin Xuan. Tiba-tiba, aroma yang jauh lebih harum dari sebelumnya tercium, dan semua orang merasakan lonjakan energi. Rasa dingin menjalari tubuhku. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya dari aroma ini saja, kita dapat mengetahui bahwa pencapaian Lin Xuan jauh melampaui Moruyan. Baik itu jumlah pil yang diproduksi maupun kualitasnya. Setelah mendengar itu, Lin Xuan menggerakkan tangannya sedikit, dan 10 pil penambah semangat, yang berbentuk seperti manik-manik giok, mulai bergulir di piring giok agar mudah diamati. Orang-orang di sekitarnya juga memusatkan perhatian mereka pada pil penunjang semangat yang bergulir. Apakah ini pola 3 garis? 1 manik dengan 3 garis, 3 manik dengan 2 garis, 6 manik dengan 1 garis. Apakah semua pil itu bermotif awan? Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2 petik 2. Seketika itu juga, semua orang di lapangan tersentak kaget. Matanya membelalak,
dipenuhi rasa tidak percaya dan heran. Pil dengan pola awan secara inheren jauh lebih sulit untuk dimurnikan daripada pil tanpa pola. Terlebih lagi, seluruh tungku tersebut tertutup oleh pola awan. Bahkan seorang alkemis tingkat rendah pun akan kesulitan melakukannya, bukan? Selain itu, di sini tidak hanya terdapat manik-manik dengan satu pola, tetapi juga beberapa manik-manik dengan dua pola. Bahkan ada yang punya 3 garis. Kesulitan dalam memurnikan pil 3 pola telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pemandangan seperti itu sungguh sulit dipercaya bagi mereka. Dalam sekejap, semua orang terkejut, pikiran mereka kosong, tidak mampu bereaksi. Mendesis, butuh beberapa tarikan napas sebelum dia tersadar. Seketika itu, semua orang tersentak kaget. Saat menatap Lin Xuan lagi, tatapannya berubah menjadi ekspresi sangat terkejut. Bahkan Guru Ren Yuan dan Guru Mo pun seperti ini. Karena hasil yang dicapai Lin Xuan sungguh terlalu menakutkan. Sekalipun keduanya berusaha menjalin hubungan, hal itu akan sangat sulit diwujudkan. Ini hampir mustahil. Lin Xuan, seorang remaja berusia 16 tahun, telah mencapai hal itu. Dan itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Semua ini semakin menyoroti sifat menakutkan dari bakat Lin Xuan dalam alkimia. Ini jauh melampaui harapan mereka. Bagaimana mungkin kita tidak membuat mereka ngeri? Di sisi lain, Moruyan juga tercengang astoniset, menatap 10 pil penambah semangat di piring giok di tangan Lin Xuan. Pupil matanya membesar, dia benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka nilai Lin Xuan akan setinggi itu. Tidak hanya 10 pil yang terbentuk, tetapi semuanya berbentuk seperti awan. Salah satunya bahkan memiliki 3 garis. Ini bukan hanya melampauinya, tetapi jauh melampauinya. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang antara langit dan bumi, sama sekali tidak ada perbandingan. Setelah sadar kembali, mata Moruyan memperlihatkan senyum pahit. Dia mengalami kekalahan telak dalam kompetisi ini. Mengingat kembali betapa arogannya dia mengajukan tantangan itu dan sengaja memprovokasinya. Saat ini, aku tak kuasa menahan keinginan untuk mencari celah di pintu agar bisa merangkak masuk. Itu sangat memalukan. Dia menatap Lin Xuan lagi. Wajahnya sangat tampan, dan dia memiliki aura yang luar biasa. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri dan alkimia. Satu persatu, semuanya memenuhi persyaratan yang diinginkannya. Memikirkan hal-hal ini, mata Moruyan berbinar, dan pipinya memerah. Sayangnya, Lin Xuan tidak menyadari semua ini. Dia memperhatikan perubahan ekspresi wajah Guru Ren Yuan dan Guru Mo. Melihat pemandangan itu, jantungnya berdebar kencang. Apakah kali ini aku sudah keterlaluan? Ini baru kali kedua dia memurnikan pil, dia hanya melakukan yang terbaik. Lin Xuan tersenyum getir dalam hatinya. Namun, dia segera tenang. Proses alkimia terlalu banyak melibatkan unsur kebetulan dan keberuntungan. Jika ia tampil lebih buruk di lain waktu, kali ini hal itu dapat dianggap sebagai keberuntungan, dan kekhawatirannya dapat dihilangkan. Selain itu, dia hanyalah seorang alkemis tingkat roh, belum mencapai tingkat bumi, jadi dia tidak akan memasuki eselon atas yang sebenarnya dan tidak akan menarik banyak perhatian. Bab 138 membuat Presiden khawatir. Seperti yang diduga, kekuatanku masih terlalu lemah. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Jika kekuatan seseorang cukup hebat, mengapa ia harus takut akan hal-hal ini? Kita masih perlu fokus pada peningkatan kemampuan kita. Adapun alkimia, itu hanya digunakan untuk membantu seni bela diri. Lin Xuan berpikir dalam hati. Ini adalah keputusan yang telah dia buat sejak lama. Kemudian Lin Xuan berkata, Tuan Mo, Tuan Ren Yuan, bagaimana penampilan saya? Setelah dia selesai berbicara, semua orang di lapangan akhirnya tersadar. Sangat bagus, luar biasa. Teman muda Lin, kamu telah memenangkan kontes ini. Guru Mo dan Guru Ren Yuan berulang kali menanggapi, menghujani beliau dengan pujian. Dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang sangat rumit. Rasa kaget di hatiku belum banyak mereda. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan tahun melakukan penelitian yang teliti tentang alkimia, mereka mungkin telah dilampaui oleh pemuda di hadapan mereka ini. Mereka juga merasa sulit untuk menanggungnya. Teman muda Lin, Yaner, selamat atas pencapaianmu menjadi alkemis peringkat roh tingkat tinggi. Kemudian, Guru Ren Yuan mengumumkan dengan suara lantang. Mendengar itu, Lin Xuan mengangguk sedikit, dengan sedikit senyum di matanya. Sekarang, tujuan pertama datang ke persekutuan alkemis telah tercapai. Selanjutnya,
Saatnya memurnikan pil dan menghasilkan banyak uang dari sumber daya budidaya. Moruyan juga tersenyum lebar, setelah melalui begitu banyak ujian, akhirnya dia berhasil. Dia juga merasakan kelegaan. Namun, tatapan mereka dengan cepat kembali ke Lin Xuan, yang bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Setelah jeda, Guru Ren Yuan melanjutkan. Teman muda Lin, bakatmu dalam alkimia jauh melampaui bakat kami orang-orang tua. Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan persekutuan alkemis? Persekutuan alkemis kami selalu memperlakukan para jenius alkimia seperti Anda dengan standar yang sangat tinggi. Apa saja kewajiban bergabung dengan persekutuan alkemis? Saya bertekad untuk menekuni seni bela diri, alkimia hanya akan berfungsi sebagai pelengkap, dan saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Lin Xuan menjawab dengan suara berat, tidak langsung setuju. Bercita-cita menjadi ahli bela diri. Atau mungkin alkimia sebagai tambahan. Oh, begitu. Sayang sekali. Mendengar itu, semua orang terdiam, beberapa tidak begitu mengerti. Dengan bakat luar biasa dalam alkimia, mengapa fokus pada seni bela diri? Perlu dicatat bahwa di antara mereka yang berada di peringkat yang sama, para alkemis memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada para praktisi bela diri biasa. Seketika itu, gelombang penyesalan dan desahan menyebar di seluruh stadion. Moruyan juga terdiam, berdiri di sana dalam keadaan terkejut, wajahnya pucat pasi. Kegembiraan awal di hatiku sirna secepat air pasang. Setelah mendengar itu, Guru Ren Yuan kembali terguncang. Mendengar perkataan Lin Xuan, jelaslah bahwa dia tidak banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari alkimia. Namun, ia telah mencapai penguasaan yang luar biasa. Hal ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakatnya dalam bidang alkimia. Guru Mo, yang berdiri di dekatnya, tampaknya juga mengerti. Kedua guru itu sekali lagi sangat terkejut. Namun, yang membuat kedua tuan itu khawatir adalah bakat luar biasa dalam alkimia sebenarnya diarahkan ke seni bela diri, dengan alkimia digunakan sebagai keterampilan tambahan. Mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Namun, Guru Ren Yuan adalah orang pertama yang menerima, sambil tersenyum berkata, dengan bakatmu, seni bela diri dan alkimia tidak bertentangan, jadi kamu masih bisa bergabung dengan persekutuan alkemisku. Tapi jangan khawatir, persekutuan alkemis memperlakukan anggotanya dengan cukup lunak. Kewajiban yang terlibat sangat sedikit. Di dalam guild, terdapat daftar tugas yang sesuai di mana Anda dapat menerima tugas dan menerima hadiah setelah menyelesaikannya. Jika Anda tidak bekerja di guild secara teratur, sering bepergian, dan tidak menerima misi, pada dasarnya Anda tidak memiliki kewajiban apapun. Tentu saja, jika guild menghadapi krisis, sebagai anggota guild, Anda berkewajiban untuk datang membantu guild tanpa syarat. Ini adalah kewajiban terbesar yang dapat Anda pikul, Anda seharusnya mampu menerimanya. Dia pernah melihat Lin Xuan di luar persekutuan alkemis. Mereka juga menyaksikan kekuatan Lin Xuan melalui batu ingatan itu. Di usianya yang baru 16 tahun, ia telah mencapai tingkat ketiga alam kondensasi. Tingkat kultivasi ini tidak tertandingi bahkan di kota Fengyun. Belum lagi apa yang terjadi setelah Lin Xuan melakukan aksinya. Dengan satu pukulan telapak tangan yang santai, dia langsung membunuh beberapa jenius terkemuka kota Fengyun, yang semuanya berada di tahap akhir alam kondensasi. Tingkat kekuatan ini mungkin sebanding dengan kultivator alam pembuka Qi yang lebih lemah. Dengan pengalamannya yang luas dan pengetahuannya tentang banyak sekali jenius, ia jarang melihat siapapun yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Jelas terlihat bahwa bakat bela diri Lin Xuan termasuk yang terbaik di seluruh kerajaan Changyuan. Dalam hal bakat di bidang alkimia, mereka mungkin sama sekali tidak kalah. Ini bahkan mungkin sudah keterlaluan. Oleh karena itu, dia bisa memahami ambisi Lin Xuan untuk menekuni seni bela diri. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan yang menakutkan. Baik dalam seni bela diri maupun alkimia, seseorang dapat memiliki bakat luar biasa. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang jenius sehebat itu sebelumnya, tetapi hari ini dia melihatnya. Dengan mata kepala sendiri, dia tak kuasa menahan rasa haru yang mendalam. Dapat diterima, Lin Xuan menjawab sambil menatap Guru Ren Yuan. Melihat hal ini, Guru Ren Yuan tentu saja tahu apa yang ingin diketahui Lin Xuan, dan melanjutkan. Dalam hal perlakuan, persekutuan alkemis kami tidak pernah pelit terhadap para jenius. Misalnya,
Kami menawarkan diskon yang sesuai saat membeli pil, bahan obat, dan formula. Ada juga pilihan lain seperti meminta bantuan seorang alkemis tingkat tinggi, atau meminta bimbingan dari seorang alkemis berpangkat tinggi. Teman muda Lin, saya tidak berwenang untuk mengambil keputusan bagi seorang jenius sekali beranda. Mohon tunggu sebentar, Lin muda. Saya akan mengirim seseorang untuk memanggil ketua. Tepat sekali, ketua guild sedang berada di guild saat ini. Lalu, sambil menatap Sun Jingyun di sampingnya, dia berkata, Xiao Sun, bisakah kamu pergi dan memanggil ketua? Karena Lin Xuan, sang jenius alkimia, ditemukan oleh Sun Jingyun dan timnya, tentu saja dia tidak akan menginginkan pujian dan hadiah, dan dia juga tidak akan peduli dengan hal-hal itu. Baik, Tetua Ren, saya akan segera pergi. Setelah mendengar itu, Sun Jingyun sangat gembira dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar. Tidak perlu, aku sudah di sini. Semua orang di lapangan terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Kemudian seorang pria jangkung, ramping, setengah baya dengan wajah biasa, mengenakan jubah alkimia hitam, berjalan masuk melalui pintu di samping. Di atas dadanya terdapat kuali alkimia perak dan bintang berujung 5. Jelas sekali, dia tidak berbeda dengan Guru Mo dan Guru Ren Yuan, dia adalah seorang alkemis tingkat bumi yang rendah. Namun, kekuatannya jauh melampaui kekuatan Guru Mo dan Guru Ren Yuan. Di belakangnya berdiri seorang alkemis tangguh dari peringkat bumi bawah, mengenakan jubah hitam. Namun, dia jelas terlihat tua dan tidak setua orang sebelumnya. Presiden, Wakil Presiden Zhou. Salam, Ketua, Wakil Ketua Zhou. Salam, Presiden, Wakil Presiden Zhou. Petik 2 petik 2. Semua orang di lapangan terkejut ketika melihat keduanya. Dia segera menunjukkan ekspresi hormat dan membungkuk. Melihat itu, Lin Xuan juga membungkuk. Pada saat itu, dia sepenuhnya memahami identitas orang yang datang. Mereka adalah presiden dan wakil presiden dari persekutuan alkemis. Bangun! Kata-kata itu terasa hambar. Semua orang di lapangan langsung berdiri tegak. Semua mata tertuju pada kedua presiden dan wakil presiden. Tatapan Lin Xuan juga menyapu area tersebut. Bab 139 Penatua Nominal. Mereka semua alkemis tingkat rendah peringkat bumi. Tatapan Lin Xuan menyapu dada presiden dan wakil presiden, secercah kejutan terlintas di matanya. Dia berasumsi bahwa presiden persekutuan alkemis setidaknya akan memiliki peringkat satu tingkat lebih tinggi daripada para sesepuh seperti Guru Mo dan Guru Ren Yuan. Di luar dugaan, mereka semua berada di peringkat bumi tingkat terendah. Namun, Lin Xuan segera menyadari sesuatu. Bahkan di antara para alkemis peringkat bumi tingkat rendah pun, terdapat perbedaan yang signifikan. Seorang alkemis tingkat bumi rendah dapat memurnikan pil tingkat 7. Namun, pil tingkat 7 juga dibagi menjadi 7 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Sedangkan untuk para alkemis, mereka hanya perlu terampil memurnikan satu jenis pil berkualitas rendah untuk lulus ujian. Sebagai contoh, dia dan Moruyan hanya menyempurnakan satu jenis pil Yunling tingkat rendah kelas 6 sebelum lulus penilaian untuk menjadi seorang alkemis spiritual tingkat tinggi. Oleh karena itu, bahkan di antara para alkemis tingkat bumi yang lebih rendah pun, masih terdapat perbedaan yang signifikan. Sangat mungkin bahwa para tetua seperti Guru Ren Yuan hanya mampu memurnikan pil tingkat 7 kelas rendah. Di sisi lain, presiden dan wakil presiden mampu memurnikan pil tingkat menengah peringkat 7, bahkan pil tingkat tinggi peringkat 7. Itulah mengapa ada perbedaan status yang begitu besar. Namun, Lin Xuan lebih mengkhawatirkan berapa banyak harta karun yang dapat diberikan oleh kedua presiden dan wakil presiden ini kepadanya berdasarkan panel atribut mereka. Pandanganku menyapu benda itu. Suara mendesing. Nama, Sen Anyu. Tingkat kultivasi, tingkat 6 alam asal roh. Bakat, bakat kultivasi tingkat roh, bakat alkimia tingkat roh, bakat kekuatan tingkat atas, bakat kecepatan tingkat atas, bakat ilmu pedang tingkat atas, bakat atribut angin kencang tingkat atas, bakat atribut logam tajam tingkat superior, bakat atribut api merah tingkat atas, bakat atribut tanah tebal tingkat superior, bakat atribut kayu hijau tingkat atas. Seni bela diri, Yuan Gong api pembakar kayu tingkat rendah ke-8, keberhasilan kecil teknik manipulasi api tingkat tinggi ke-7, keberhasilan kecil telapak tangan pengguncang langit api merah tingkat tinggi ke-7,
keberhasilan kecil. Langkah transformasi angin bayangan ekstrim tingkat tinggi ke-7, keberhasilan kecil. Konsepsi artistik, 30,5% niat pisau, 50% niat api, 50% niat kayu, 30% niat angin, dan 20% niat logam. Harta pribadi, tidak ada. Melihat kekosongan di depannya, Lin Xuan diam-diam terkejut dengan panel atribut pemimpin guild tersebut. Seperti yang diharapkan dari Presiden Persekutuan Alkemis, dia memang bergelimang harta. Panel atribut ini adalah yang paling komprehensif yang pernah dia lihat. Adapun Wakil Presiden Zhou yang berada di belakangnya, dia juga telah melihat panel atributnya. Dia sedikit lebih rendah dari Presiden, dan kultivasinya juga berada di tingkat kelima alam asal roh, tetapi dia masih jauh lebih unggul dari Guru Mo dan para tetua lainnya. Kemudian, Lin Xuan melihat panel atributnya. Masih tersisa 1,5 juta poin energi, itu sudah cukup. Seketika itu juga, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat alkimia tingkat roh diperoleh. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik elemen api berkobar kayu tingkat rendah ke-8, penyelesaian kecil. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh alam api pada 50%. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diincar presiden dan wakil presiden telah ditiru. Melihat harta karun yang melimpah itu, mata Lin Xuan berbinar dan tersenyum. Adapun poin energi yang diriset menjadi 0 lagi, Lin Xuan mengabaikannya begitu saja. Setelah menyerap harta karun ini, bakat, potensi, dan kekuatannya akan meningkat pesat sekali lagi. Pada saat itu, mendapatkan sejumlah besar poin energi lagi tidak akan sulit. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tidak seorang pun di lapangan menyadarinya. Teman muda Lin, aku melihat seluruh proses pemurnian yang baru saja kau lalui. Itu benar-benar spektakuler. Dari segi bakat, kau bisa dianggap sebagai jenius kelas atas di bidang alkimia, aku bukan tandinganmu. Presiden Shen Anyu tertawa kecil. Shen Anyu menatap Lin Xuan, matanya dipenuhi kekaguman dan keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius dalam alkimia seperti itu akan muncul di Persekutuan Alkemis hari ini. Sebagai ketua cabang Persekutuan Alkemis di kota Fengyun, visinya jauh melampaui visi seorang alkemis berpangkat rendah seperti Ren Yuan. Dia telah menyaksikan banyak sekali orang jenius di seluruh wilayah Matahari Merah. Namun di antara mereka, Lin Xuan juga termasuk yang terbaik. Itulah mengapa dia berinisiatif untuk keluar dan mencoba memenangkan hati Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan bercita-cita menjadi ahli bela diri, alkimia hanyalah hal sekunder. Namun, mengingat bakat Lin Xuan dalam alkimia, prestasinya dalam alkimia pasti akan luar biasa, dan dia tidak akan lagi kekurangan sumber daya kultivasi. Prestasinya dalam seni bela diri tentu tidak akan rendah. Selain itu, Lin Xuan, yang mengetahui bahwa ia memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, juga bercita-cita untuk mempelajari seni bela diri. Jelas bahwa bakat bela dirinya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, meskipun Lin Xuan tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan bakatnya dalam alkimia karena keterbatasan waktu, ini pasti akan menciptakan seorang ahli bela diri yang luar biasa. Tentu saja ada baiknya dia melangkah maju. Bagaimanapun juga, pada akhirnya, dunia ini tetaplah dunia di mana yang kuat berkuasa. Terima kasih atas pujiannya, Ketua. Lin Xuan menjawab tanpa kerendahan hati maupun kesombongan. Shen Anyu mengangguk sedikit dan melanjutkan. Aku juga telah mengamati prosesmu memurnikan pil penunjang semangat, teman muda Lin. Kemampuan alkimia Anda sudah setara dengan banyak ahli alkimia tingkat bumi yang lebih rendah. Namun, karena Anda belum mengikuti ujian alkemis tingkat bumi, menurut peraturan serikat, Anda belum dianggap sebagai alkemis tingkat bumi. Kalau begitu, perlakuanmu saat bergabung dengan perkumpulan ini akan sama seperti seorang tetua nominal, bagaimana menurutmu? Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu kembali diliputi keter Zhen Jing'an. Meskipun mereka semua telah menyaksikan proses alkimia Lin Xuan dan tahu bahwa kemampuan alkimia Lin Xuan sangat tinggi. Namun di luar dugaan, levelnya sudah mencapai level peringkat bumi. Terlebih lagi, hal ini dikatakan oleh Presiden sendiri. Tidak mungkin itu palsu. Anda perlu tahu bahwa di dalam perkumpulan ini,
alkemis peringkat bumi mana yang tidak mencapai level itu setelah berusia 30 tahun. Lin Xuan, di sisi lain, baru berusia 16 tahun, bahkan belum 20 tahun. Pada usia ini, banyak alkemis masih dalam tahap mengidentifikasi bahan-bahan obat dan menghafal farmakologi, dan belum benar-benar mulai memurnikan ramuan. Sebaliknya, semua orang bahkan lebih merasa ngeri. Seorang penatua nominal, Lin Xuan menggumamkan sesuatu. Shen Anyu tersenyum dan menjelaskan. Tetua nominal adalah tetua yang secara nominal merupakan tetua dalam perkumpulan tersebut. Selain harus turun tangan untuk membantu perkumpulan ketika menghadapi krisis besar, mereka tidak memiliki kewajiban lain. Serikat tidak akan membatasi tindakan Anda. Pada saat yang sama, status seorang penatua nominal setara dengan status penatua lainnya. Namun, tunjangan dan fasilitas yang diperoleh para sesepuh nominal hanya sepertiga dari tunjangan dan fasilitas yang diperoleh para sesepuh lainnya. Shen Anyu menjelaskannya secara rinci, dan Lin Xuan langsung memahaminya. Bagus sekali, itu sangat sesuai dengan seleranya. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Ketua, saya sangat puas dengan perawatan ini. Ini adalah tanda pengenal dari sesepuh nominal. Anda bisa mengambilnya." Mendengar itu, Shen Anyu pun tersenyum tipis. Keluarkan sebuah token dengan alas hitam dan hiasan perak. Dia mengeluarkan nyala api dari ujung jarinya, membuat beberapa tulisan pada token itu, lalu melemparkannya ke Lin Xuan. Lin Xuan menerimanya, pandangannya menyapu token hitam itu. Sertifikat tersebut diukir dengan bentuk kualipil, dengan 4 karakter besar, tetua tersembunyi, di bagian atas belakang dan namanya Lin Xuan di bagian bawah. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Hasil panen dari perjalanan ini sekali lagi melebihi ekspektasinya. Bab 140 tingkat mendalam. Selanjutnya, Ren Yuan, kamu bisa membimbing Lin Xiaoyou melalui prosedur yang relevan. Baik, Ketua. Setelah memberikan instruksi, Shen Anyu berbalik dan pergi. Sebagai ketua serikat, dia memiliki banyak urusan penting yang harus diurus dan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Meskipun Lin Xuan adalah seorang jenius alkimia papan atas, dia masih muda dan belum sepenuhnya dewasa. Dia sendiri yang datang, yang menunjukkan betapa dia menghargai masalah ini. Setelah itu, semua orang menyaksikan presiden dan wakil presiden pergi. Semua orang kembali memusatkan perhatian pada Lin Xuan, dan gelombang desahan serta ratapan menyebar di antara kerumunan. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Lin Xuan, seorang anak laki-laki yang belum genap berusia 20 tahun, benar-benar menjadi tetua perkumpulan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di cabang persekutuan alkemis di kota Fengyun. Ini sudah mencetak rekor baru. Namun, karena itu adalah pilihan pribadi presiden dan mereka telah menyaksikan kemampuan alkimia Lin Xuan, mereka tentu saja tidak dapat membantahnya. Mereka sekali lagi sangat terguncang oleh bakat Lin Xuan. Setelah beberapa saat, Guru Ren Yuan mengelus janggutnya dan terkekeh. "Sahabat muda Lin, kau sekarang adalah sesepuh nominal dari persekutuan alkemis kami, dan statusmu setara dengan kami para sesepuh. Kita tidak bisa lagi menggunakan nama-nama sebelumnya. Di dalam persekutuan alkemis kami, para tetua dengan pangkat yang sama saling menyapa dengan sebutan tetua. Kau pikir kau bisa memanggilku tetua Ren saja? Aku akan memanggilmu tetua Lin juga." Pernyataan ini mengakui status Lin Xuan. Lin Xuan tentu saja tidak keberatan, dan mengangguk, sambil berkata, "Saya mengerti, tetua Ren." Tetua Ren tersenyum dan mengangguk. "Ayo, tetua Lin. Saya akan menjelaskan prosedur untuk menjadi penatua nominal. Sepanjang jalan, saya akan memberitahu Anda berbagai informasi tentang penatua nominal, seperti tunjangan yang mereka dapatkan." "Kalau begitu, aku harus merepotkan tetua Ren." Lin Xuan menjawab. Setelah berbicara, tetua Ren menatap tetua Mo di sampingnya dan berkata, "Mo tua, Anda bisa mengurus pendaftaran Yaner sebagai alkemis tingkat tinggi, termasuk lencana, jubah, dan prosedur terkait lainnya, setelah penilaian Zhang Yu selesai." "Ya, tidak masalah," tetua Mo menjawab. Setelah itu, tetua Ren memimpin Lin Xuan keluar dari area penilaian tingkat roh. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Namun, Mo Ruyan tetap menatap kosong. "Yaner, berhentilah melihat, mereka sudah pergi jauh." Suara tetua Mo terdengar, diikuti dengan desahan. Hal itu memberikan kesan bahwa anak perempuan tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah.
Kakek, apa yang kakek katakan? Moruyan tertawa manis dan polos, memperlihatkan sisi dirinya yang jarang terlihat, yaitu sisi kekanak-kanakan. Melihat itu, Penatuamo menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena telah menjalani sebagian besar hidupnya, dia dapat dengan mudah membaca pikiran Yaner. Namun, dia bisa melihat sikap Lin Xuan dengan lebih jelas, jelas sekali dia tidak memiliki niat seperti itu. Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan patah hati. Di sisi lain, Lin Xuan mengikuti tetua Ren melalui prosedur yang relevan. Sebagai seorang tetua guild, seseorang sudah menjadi figur penting selain ketua dan wakil ketua guild, sehingga prosedur ini tidak akan terhambat sedikitpun. Proses tersebut membutuhkan waktu setengah jam untuk diselesaikan dengan sukses. Pada saat itu, fakta bahwa Lin Xuan, di usia yang begitu muda, mampu menjadi sesepuh nominal tentu saja memicu banyak seruan keheranan dan kekaguman. Lin Xuan juga mendapatkan gelombang poin energi tambahan dari ini. Setelah menyelesaikan proses tersebut, Lin Xuan menerima jubah alkemis hitam yang sesuai, lencana alkemis tingkat spiritual tinggi, dan terdaftar. Tetua Ren, saya punya permintaan lain. Lin Xuan tiba-tiba berkata, "Oh, ceritakan padaku tentang itu." Tetua Ren menjawab dengan senyum tipis. Setengah jam kemudian, di sebuah ruangan VIP di aula luar persekutuan alkemis. Seorang pria parubaya dengan jubah brokat masuk. Seorang pemuda tampan duduk di ujung meja. Mungkinkah itu Sun He, ketua pavilion Yuan Dan? Memang benar, ini saya. Dan Anda adalah tetua Lin yang baru diangkat. Sun He, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah brokat, membungkuk dan menjawab. Dia diberitahu oleh tetua Ren dari persekutuan alkemis dan diberitahu tentang informasi yang relevan. Baiklah, silakan duduk, kepala pavilion Sun. Pemuda tampan itu adalah Lin Xuan, yang tertawa kecil. Saya mengundang ketua pavilion Sun ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Mohon jelaskan lebih lanjut, tetua Lin. Sun He duduk di kursi kayu di samping dan berkata dengan hikmat. Setelah memastikan identitas pihak lain, dia sangat terguncang. Dari informasi yang diterimanya, ia ingat bahwa pihak lain adalah seorang tetua nominal yang ditunjuk secara pribadi oleh Presiden Persekutuan Alkemis, dan memiliki tingkat alkemis tingkat dasar. Tapi dia masih sangat muda, dia adalah seorang jenius alkimia kelas atas. Dia tidak berani lalai sedikit pun. Saya ingin tahu apakah ketua pavilion Sun punya ide tentang kerjasama. Lin Xuan melanjutkan, dengan keahlian tetua Lin dalam alkimia, aku, Sun, tentu saja dengan senang hati akan membantu. Mendengar itu, mata Sun He berbinar, dan dia segera menjawab. Baiklah, tapi kita masih perlu membahasnya lebih lanjut. Lin Xuan mengangguk. Setengah jam kemudian, keduanya kemudian meninggalkan persekutuan alkemis. Lin Xuan mengikuti Sun He ke ruang VIP pavilion Yuan Dan beristirahat sementara di sana. Setelah meninggalkan Sekte Liu Yun, saya tiba di kota Fengyun untuk mengikuti ujian tingkat alkimia dan meningkatkan bakat alkimia saya. Kemudian, haluskan pil untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dan meningkatkan kekuatanmu. Ini adalah keputusan yang dibuat Lin Xuan sejak awal, dan dia tidak pernah melupakannya. Kali ini, berkat kekuatan persekutuan alkemis, tetua Ren membantu mengundang Sun He, pemilik pavilion Yuan Dan, sebuah toko pil terkenal di kota Fengyun. Kesepakatan telah tercapai untuk menjual ramuan-ramuan terkait. Pavilion Yuan Dan menyediakan bahan-bahannya, dia memurnikannya, dan kemudian pavilion Yuan Dan bertanggung jawab untuk menjualnya. Kemudian dia bisa membaginya menjadi 60%. Persentase keuntungan yang tinggi tersebut disebabkan oleh prestise persekutuan alkemis. Sebagai seorang tetua serikat, meskipun ia hanya seorang tetua nominal, statusnya setara dengan tetua biasa, dan bahkan mereka yang berada di tahap awal alam asal roh pun tidak berani meremehkannya. Sun He, kepala pavilion Yuan Dan, baru berada di tahap akhir alam pembukaan roh. Sebagai perbandingan, rasio ini sepenuhnya normal. Setelah itu, Lin Xuan duduk bersila di atas ranjang di kamar tamu. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Pilihlah untuk menggunakan berbagai harta karun yang disalin dari presiden dan wakil presiden persekutuan alkemis. Gelombang hangat yang dahsyat, seperti ombak yang menerjang, muncul dan mengalir melalui tubuhku. Aura Lin Xuan juga mulai perlahan meningkat. Suara notifikasi yang dingin dan acuh tak acuh terkadang terdengar. Ding, selamat,
Tuan rumah, atas kenaikanmu ke tingkat kultivasi mendalam. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikan Anda ke tingkat bakat alkimia mendalam. Ding, selamat, tuan rumah, atas kenaikanmu ke tingkat kelima alam niat api. Petik 2 petik 2. Setengah jam berlalu dengan cepat. Lin Xuan membuka matanya, menghembuskan napas panjang, dan menatap panel atribut kosong di depannya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Setelah menggabungkan begitu banyak talenta tingkat spiritual, akhirnya aku naik ke tingkat mendalam. Itu karena, bakat kultivasi dan bakat alkimiaku meningkat bersamaan. Bakat dari tingkat mendalam jauh lebih unggul daripada bakat dari tingkat roh. Dengan bakat tingkat tinggi, menembus ke alam Yuan Hai, yang berada di atas alam Ling Yuan, bukanlah masalah sama sekali. Dapat dikatakan bahwa talenta tingkat Xuan sudah merupakan tingkat talenta paling luar biasa di seluruh wilayah Matahari Merah. Bahkan di seluruh wilayah Matahari Merah, mereka sangat langka. Adapun sekte awan mengalir, mereka bahkan tidak tahu apakah sekte itu benar-benar ada. Saat ini, bakatnya telah melampaui bakat semua orang di seluruh sekte awan mengalir.